Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai Sobat Darun Najah 2. Alhamdulillah nih, hari ini kita telah memasuki Ramadan hari ke-6. Di mana tentunya di bulan Ramadan ini kita sangat berharap bisa melakukan banyak sekali aktivitas. Sobat Darun Najah 2 pasti udah gak sabar nih nungguin rilis video terbaru talk show dari kita. Dan sebelum talk show kali ini kita mulai, perkenalkan terlebih dahulu, saya Veronica Nia Fasiana, bisa disapa dengan Bu Vero. Saya merupakan salah satu guru IPA di SMP Darun Najah 2 dan juga sekaligus sebagai moderator pada acara dan narasumber kita pada acara kali ini pasti para sobat udah gak asing lagi nih, karena beliau ini merupakan salah satu orang yang berpengaruh di SMP Darun Najah. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Imdad. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Pak Imdad hari ini? Ya, alhamdulillah gini-gini saja. Puasa hari ke-6 masih semangat ya Pak ya? Harus dong namanya. Nah, bagi para sobat yang mungkin masih baru saja bergabung nih, jadi Dr. Imdad Robani MKom MPD ini merupakan kepala sekolah di SMP Darun Najah 2. Beliau ini kelahiran Situbondo, benar ya Pak ya? Benar. Beliau ini menempuh pendidikan sarjana di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan jurusan Teknik Informatika, kemudian menempuh pendidikan magister manajemen pendidikan Islam dan juga magister teknik informatika di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, dan baru saja menyelesaikan program doktornya dengan jurusan manajemen pendidikan Islam di kampus yang sama, yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, kalau kita lihat dari riwayat pendidikan beliau, tentunya keilmuan beliau dan pengalaman beliau di bidang pendidikan sudah tidak diragukan lagi ya. Nah, jadi gak sabar nih ingin cepat-cepat mengulik ilmu dari beliau. Nah, langsung kita mulai saja ya Pak acara sharing kita kali ini. Siap, monggo. Nah, ngomong-ngomong tentang bulan Ramadan nih Pak, biasanya kan salah satu ibadah yang identik dengan bulan Ramadan itu kan merupakan puasa full 1 bulan ya Pak. Baik. Nah, sebenarnya hakikat dari puasa sendiri itu apa sih Pak? Apakah puasa itu hanya menahan dari rasa lapar dan haus dari pagi hingga malam, atau sebenarnya ada makna yang lebih dari puasa sendiri? Baik, begini Sobat Darun Najah 2, saya sapa dulu ya para pemirsa yang dimanapun Anda berada. Puasa Ramadan ini memang sudah setiap orang pastinya paham bahwa puasa ini bukan hanya soal menahan lapar, menahan haus, dahaga saja. Tapi Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu menjadi dambaan bagi hambanya yang beriman. Artinya apa? Haus, lapar, dahaga, dan menahan hawa nafsu menjadi salah satu manifestasi seorang yang beriman dalam bentuk ketakwaannya kepada Allah. Makanya kalau tingkatan level orang berpuasa itu macam-macam. Jadi ada yang puasanya hanya soal ya nahan makan saja, tapi ya setiap hari pelengak-pelengok di HP kelihatan makman kok enak ya, andaikan tak cicipi. Ini kan hanya soal menahan waktu saja mereka. Tapi kalau kita bisa meningkatkan fase puasa kita ya, derajat puasa kita, maka kita sudah bukan di level yang ibaratnya ya level level pemula, tapi ya levelnya sudah bisa bagaimana menjaga hati kita, berhati-hati dalam lisan dan ucapan kita, berhati-hati dalam tindakan kita. Itu merupakan bagian dari pembiasaan di bulan puasa. Sehingga begini Bu Vero, Sobat Darun Najah 2. Jadi kita dengan pembiasaan itu harapannya ya. Jadi di bulan-bulan lainnya kita sudah terbiasa dengan menjaga hati lisan itu agar supaya
tidak sampai apa ya, berkata kotor, buruk sangka pada orang. Ini kan yang susah, tapi perlu kita latih. Oke, jadi itu tadi sobat, puasa itu tidak hanya menahan rasa lapar dan haus saja, tapi juga harus bisa menahan segala hawa nafsu atau hal-hal buruk yang ada pada diri kita. Kita ingat, di bulan Ramadan ini tentunya rahmat Allah itu kan sangat besar sekali ya Kak Ingat pada hambanya. Nah, kalau seandainya hamba itu merasa dia itu masih jauh dari kebaikan Kak, apakah masih ada harapan untuk memperoleh rahmat dari Allah Pak? Wah, kalau berkata jauh dari kebaikan ini, ya memang mestinya ada ya orang-orang yang masuk dalam golok kebiasaan yang begitu. Artinya, tapi kan setiap manusia itu tidak punya hak otoritas untuk menjustifikasi orang. Tapi setidaknya ada proses muhasabah dari orang itu bahwa oh iya, bendinane awakku iki ngelakoni dosa kan. Paham? Dari proses pemahaman itu, penyadaran itulah, maka sebenarnya Ramadan itu adalah momentum saat yang dinanti-nanti bagi hambanya, insan-insan mana yang ingin menadahkan dan bersimpuh sujud memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada kisah nih Sobat Darun Najwa, menarik sekali. Saya kutip dari kitab Al-Mawaidul Usfuriyah ya. Kebetulan nih saya bawa nih kitabnya ini. Jadi dan tiap harinya tiap pagi saya kaji ini bersama dengan para santriwati ya, mahasiswi ya di salah satu perguruan tinggi besar di Malang. Wa ala hada hikayah, ada sebuah cerita menarik Sobat Darun Najat. Anna rojulan mata ala ahdi Musa alaihi salam. Suatu ketika ada seorang laki-laki meninggal pada masanya Nabi Musa alaihi salam. Fakarihan nasu ghaslahu wa dafnuhu lifiskihi. Jadi manusia atau rojul yang meninggal itu tadi pada zamannya Nabi Musa, ternyata masyarakat sekitar itu enggan mau memandikan dan menguburkan si jenazah itu. Fa'akhadhu birijlihi wa taruhu fi masbalah. Dan ternyata dari saking masyarakat itu mungkin tahu ya bahwa laki-laki ini kok tiap harinya paham lah jelek kelakuane, wis dinane ya nampak sekali kejelekan yang dilakukan di setiap kehidupannya, sehingga masyarakat itu enggan mau menguburi, bahkan membuang jenazah itu di masbalah. Masbalah itu ngarani ya, teknis itu kotoran ya. Bayangin masa mayit dibuang di tempat yang kotor. Ini kan ibaratnya ya gak karu-karuan, kurang ajar. Maka fa'auha Allah Ta'ala ila Musa alaihissalam. Maka setelah itu turunlah wahyu kepada Nabi Musa. Wa qala ya Musa, wahai Nabi Musa, mata rojulan fi mahallah fulan fil masbal. Ya, Musa, ada seorang laki-laki meninggal ya. Lalu laki-laki itu dibuang ke tempat kotoran itu. Wahua, adapun laki-laki itu waliyun min auliyai, sesungguhnya yang dianggap masyarakat itu jelek laki-laki itu merupakan kasihku Nabi Musa. Ya, namanya Musa kaget kan ya ketika mendengarkan itu. Walam yaghtasilu walam yakfinu, katanya di dalam kitab itu. Di mana laki-laki itu ya enggak diadusi, enggak dimandiin, walam yakfinu, dan juga enggak dikafani sama sekali. Walam yatfanu, dan juga enggak dikuburkan ya.
laki-laki itu. Akhirnya Allah itu bilang apa ke Nabi Musa? Fadhab anta falsilhu. Kamu datang ke situ, datang ke orang itu, cari tahu dan kamu kuburi, mandikan si rojul yang meninggal tadi. Akhirnya singkat cerita, akhirnya Nabi Musa itu datanglah ke tempat orang-orang yang tadi dianggap sama Allah tidak memandikan itu, menanyakan kepada orang tersebut itu. Falamma ra'a Musa alaihissalam matruhan fil masbalah. Akhirnya Musa itu mengetahui laki-lakinya ternyata dibuang ke tempat kotoran. Wa ahbarun nas, dan Nabi Musa itu ngasih tahu ke masyarakat yang tadi itu yang sudah enak-enak ngejudge orang langsung bahwa orang itu jelek itu, ala su'in, terhadap kejelekan yang telah dia lakukan selama itu. Terus fakola, ya, maka matur Nabi Musa kepada orang-orang itu, ilahi amartani bitabni, saya itu disuruh sama Allah untuk apa? Untuk memandikan, mengkafani, terus menguburkan orang itu, wassolatu alaih, dan juga menyolati orang tersebut. Nah, terus wa qaumuhu yashhaduna alaih syarran anta a'lamu minhum bitana'i wat takbir. Dan sesungguhnya kata Nabi Musa, Allah lah yang paling paham, yang tahu letak posisi dia di akhirat itu. Nah, inilah yang menarik lah. Sehingga di dalam akhir cerita itu, Sobat Darun Najah 2, bahwa Allah memberikan clue ada 3 hal di mana si rojul itu, orang itu meminta 3 permohonan kepada Allah. Akhirnya qalu Musa ya Rob wa matsalasah, kata Nabi Musa, apa 3 hal itu? Qala Allah Ta'ala, ya. Akhirnya dijawab oleh Allah Ta'ala itu, lima zanat wafatuhu. Kenapa mayit jenazah itu dekat dengan muqala, ya Rabbi anta ta'lamu minni, karena sesungguhnya Allah lah yang paling paham yang paling paham posisi dari si jenazah itu. Ternyata si jenazah itu di akhir hayatnya itu dia memohon 3 hal tadi. Yang pertama adalah dia melakukan dosa itu karena satu adalah teman yang jelek, yang kedua itu dikarenakan hawa nafsunya, yang ketiga dikarenakan iblis yang senantiasa mengganggunya. Dan dia memohon ampunan, di sela-sela Allah akan mencabut nafasnya itu. Artinya ampunannya adalah jika Anda mengampuni dosa-dosaku ya Allah, maka ya para aulia, ya para nabi-nabimu akan senang, karena tahu bahwa Allah itu Maha Pemurah dan Maha Ngasih, Pengampun. Sehingga Allah berkata pada Musa, bagaimana saya mungkin bisa tidak memaafkan orang itu, karena itu timbul dari hatinya yang paling baik. Nah, inilah Sobat Darun Najah 2, bagaimana cerita seorang laki-laki yang diampuni oleh Allah di akhir masa hayat hidupnya, karena dia mengakui semua kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dan hanya meminta dan tidak putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tadi sobat, pentingnya bagi kita semua untuk tidak langsung menghakimi seseorang. Orang ini jahat, orang ini buruk, karena kita tidak pernah tahu. Ketika seseorang itu di akhir hayatnya dia memohon ampun, kemudian rahmat Allah itu turun, ya, maka Allah yang lebih tahu di mana orang. Oke, Pak Imdad, masih berbicara tentang bulan Ramadan, Kak. Okay. Kira-kira kalau dari versi Pak Imdad sendiri,
ada gak sih Pak kiat-kiat agar selama menjalankan aktivitas di bulan Ramadan itu tetap semangat dan istiqomah? Karena biasanya kalau menjelang di pertengahan menuju akhir itu kualitas ibadah biasanya udah mulai nurun Pak, menurun karena sudah mulai mager. Nah kira-kira kalau dari Pak Indah sendiri apa ya tipsnya? Tipsnya ya begini saja ya. Artinya setiap orang tidak punya garansi untuk bisa bertemu dengan tamu agung Ramadan lagi di tahun-tahun. Sehingga eh, senada dan selaras dengan ceritanya rojul yang mati pada zamannya Musa alaihissalam tadi, pada momentum yang terbaik ini jangan pernah dilewatkan dengan sia-sia. Sehingga lakukanlah berbagai macam kegiatan furudul ainiyah atau sunnah-sunnah, di mana sunnah-sunnah ini jarang ada di bulan-bulan lain. Seperti ini ya, kayak kemarin saya coba bertamu tuh di rumahnya salah satu guru itu, ternyata beliau itu masih melaksanakan sunnah tarawih walaupun di rumahnya. Itu kan artinya walaupun di rumah tapi kita itu tetap bisa melakukan sunnah tarawih itu tadi. Hal ini banyak disampaikan oleh para hadis-hadis Nabi dan para ulama. Jadi itu tadi tips dari Pak Imdat Robani agar tetap semangat dan istiqomah menjalankan ibadah. Karena belum tentu di Ramadan yang akan datang kita masih bisa di Ramadan lagi ya benar, Pak ya. Nah pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita tutup kali ini. Nah kira-kira ada gak sih Pak referensi kitab yang di dalamnya khusus mengkaji tentang amalan-amalan di bulan Ramadan? Wah. Karena siapa tahu sobat pesantren yang ada di rumah nih bisa dijadikan referensi sehingga bisa menambah semangat dalam melakukan amalan-amalan tersebut. Jadi Sobat Darun Najah 2, Vero, banyak sekali. Tapi salah satunya yang saya bawa kitab pada story kali ini itu ada kitab namanya Buratun Nasihin. Nah, pemirsa Darun Najah, Sobat Darun Najah ini pasti sudah familiar nih. Apalagi ya teman-teman yang ada di sekolah ini sudah sering ngaji dengan Sayyidina ya, Buratun Nasihin ini. Di dalam kitab Buratun Nasihin itu ada sebuah riwayat sampaikan Anas bin Malik, sampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya. Jadi ada dawuh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisal ilmi fi ramadhana kataballahu ta'ala lahu fi kulli qadamin ibadah sana. Jadi yang pertama nih, kata Nabi, jangan lupakan barang siapa yang hadir di majelis ilmu, ya, hadir mengikuti balahan yang ada di pondok ya, di Darun Najah 2 ini malamnya santri ini ada balahan nih. Siangnya mereka juga ada dinia tuh 2 kali sampai jam 5 sore, artinya full sekali. Mereka duduk di majelis ilmu mendengarkan, mencatat, belajar ya. Kataballahu ta'ala bikulli qadamin ibadah sana. Jadi ibarat dicatat ya pada setiap langkahnya sebagai ibadah yang 1 tahun ya. Dan wa yakunu ma'iya tahtal arsy, dan nanti dibarengi Allah di bawah arsy-Nya. Yang kedua kata Nabi, waman dawama 'alal jamaah fi ramadhana a'tahullah bi kulli raka'atin madinah. Dan barang siapa yang konsisten istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah pada bulan suci Ramadan, maka Allah akan berikan padanya setiap 1 rakaat sebuah kota ya, yang dipenuhi dengan macam-macam kenikmatan ya min ni'amillahi ta'ala, dari nikmatnya Allah Ta'ala. Jadi tidak usah kita jauh-jauh saja sebenarnya ya, yang sering kita jadikan rutinitas setiap hari seperti sholat berjamaah, lalu majelisal ilmi, menuntut ilmu tuh ya, bulan Ramadan luar biasa ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada kita.
Apalagi ya, yang terakhir itu adalah apa, istri yang mampu ngopeni suaminya bulan Ramadan. Itu loh ya. Ini yang bagian editornya kan belum beristri dia itu kan. Jadi ya saya kasih semangat motivasi biar biar segera ya berkeluarga, karena ganjarannya orang berkeluarga ya ini tadi, sampai sama Allah itu apa, diberikan kenikmatan ya sama Allah, seperti maka pahalanya Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asia. Yuk, ada yang tahu Sayyidah Asia itu siapa? Coba Sobat Darun Najah 2, mungkin yang di sini ya. Asia, istrinya Fir'aun. Oh, itu loh. Kenapa kok istrinya Fir'aun? Karena beliau mampu mempertahankan keimanannya di hadapan suaminya yang itu dahsyat, luar biasa ya gitu. Itu saja ya, artinya kesimpulan yang bisa saya ambil Sobat Darun Najah 2 dan Vero dalam kesempatan kali ini adalah Al-Fajir Ar-Raji Al-Fajirur Raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidin. Artinya apa? Orang yang pendosa ya, yang mana di setiap mungkin kehidupannya dia itu selalu melakukan kejelekan-kejelekan, tapi ar-raji min rahmatillah, dia selalu mengharap rahmatnya Allah. Hingga tadi ceritanya rojul itu meninggal, aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil mukmin, itu lebih baik atau nanti akan lebih dekat dengan Allah ketimbang minal abidi, dari orang-orang yang ahli ibadah tapi muknit. Apa muknit itu? Muknit itu sering justifikasi orang. Makanya ini kan puasa ini dijaga hatinya supaya tidak mudah untuk menghakimi, mudah untuk apa, menggerutu, mudah untuk menyayat orang jelek. Inilah hadis yang bisa kita ambil, bahwa jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Imdad atas waktu dan juga kesempatan sharing ilmu pada acara kali ini. Semoga tadi semua ilmu yang kita dapatkan bisa kita ambil hikmahnya, dan semoga di Ramadan kali ini kita semua mendapatkan rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, bisa kita tutup ya Pak Imdad proses kali Ya, ini. nanti bisa. Oke. Jadi bagi para sobat yang lagi nonton, jangan lupa tetap pantengin YouTube di SMP Darun Najah 2, karena akan ada banyak lagi talk show terbaru yang akan datang. Oke, langsung kita tutup ya Pak. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vero.